bersama kembali kita buka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal 31. Yesaya pasal 31 ayat pertama mulai. Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi Dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang zalim. Sebab orang Mesir adalah manusia bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Kita berhenti sampai sini dulu. Mari kita lihat di sini. Judul perikopnya adalah Tuhan penolong satu-satunya. Hanya Tuhan penolong kita. Hanya Tuhan yang harus kita sungguh-sungguh berteriak minta tolong. Hanya kepada Tuhan saja. Bahkan luar biasanya di sini, ketika umat Tuhan minta tolong kepada yang lain, di sini digambarkan kepada Mesir, Tuhan tidak suka. Kalau orang yang tidak berpikir panjang, pikirannya jahat, akan berkata begini, Tuhan itu kok jahat ya? Minta tolong dan ditolong orang lain aja kok tidak boleh. Apa Tuhan senang saya menderita terus, terkepung, ya, dijajah? Padahal bukan itu maksud Tuhan. Bahwa ketika kita minta tolong kepada Tuhan dan Tuhan menolong kita, maka kemuliaan itu akan kembali kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, aku tidak akan membagikan kemuliaanku dengan siapapun juga. Perhatikan betapa seringnya kita itu memberikan pujian, memberikan kemuliaan yang seharusnya itu kita berikan kepada Tuhan. Oh, betapa berdosanya kita. Perhatikan kata-kata ini kembali. Betapa seringnya kita memberikan pujian dan kemuliaan kepada orang lain, padahal seharusnya pujian dan kemuliaan itu kita kembalikan kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri berfirman, aku tidak akan membagi-bagikan kemuliaanku dengan yang lain. Nah, mari kita lihat di sini. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel. Lihat di sini, betapa seringnya kita itu melihat, mengandalkan orang-orang di sekeliling kita. Karena di sini kemudian Tuhan membandingkan, engkau melihat orang di sekelilingmu, betapa hebatnya, betapa luar biasanya, mereka akan membantu aku, mereka bisa membantu aku. Dan di saat yang bersamaan kita itu tidak pernah melihat Tuhan. Kalau kita melihat, bahkan saya mau katakan ini, kalau kita melihat dua-duanya, kita bandingkan, pasti kita tahu bahwa Tuhan itu jauh lebih mampu untuk menolong kita. Tetapi karena kita tidak pernah melihat Tuhan, tidak peduli kepada Tuhan, tidak menyadari akan kehadiran
kehadiran Tuhan dan siapa Tuhan itu. Kita lebih menyadari kehadiran manusia, kita lebih menyadari akan kuasa uang, kita lebih menyadari akan titel dan sebagainya di sekeliling kita, bukannya di atas. Maka kita tidak minta pertolongan Tuhan sama sekali. Bahkan lebih parahnya, di dalam Yesaya pasal yang ke-30, di sini dikatakan, ayat yang pertama, di sini dikatakan, celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripada. Ya. Kemudian, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Bukan kayak sangat mengerikan. Ketika kita tidak melaksanakan rancangan Tuhan, maka kita disebut pemberontak oleh Tuhan. Ya, pemberontak. Siapa sih yang suka kepada pemberontak? Mendengar kata pemberontak aja kita bayangan kita itu sesuatu sikap hati yang menjijikan. Pemberontak yang tidak melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripada. Bagaimana bisa kita tahu rancangan Tuhan kalau kita tidak pernah membaca Alkitab, menyelidiki Alkitab? Bagaimana kita bisa tahu rancangan Tuhan yang tepat kalau kita tidak pernah bertanya kepada Tuhan, kita tidak pernah mendengar suara Tuhan karena kita tidak bertanya kepada Tuhan. Kita tidak pernah menanti-nantikan Tuhan sehingga kita tidak pernah mendengar suara Tuhan, petunjuk-petunjuk Tuhan. Dan mungkin kita katakan sukar Pak, susah, butuh waktu yang lama kadang untuk mendengar suara Tuhan. Bahkan untuk menerima janji-janji Tuhan, kadang waktunya sudah bertahun-tahun. Kok sepertinya Tuhan lupa atau tidak menepati? Kan lebih gampang, ini minta tolong ke teman saya, kita punya uang langsung gunakan, kan selesai. Lebih mudah. Ya mungkin menurut pemikiran kita dan orang-orang di sekeliling kita, ini yang normal, ini yang mudah. Dan kita diberikan kemampuan oleh Tuhan kan untuk menentukan sendiri. Itu untuk manusia pada umumnya. Tetapi untuk umat Tuhan, kita harus bertanya kepada Tuhan. Bahkan ketika Daud berperang, bukankah dia selalu bertanya kepada Tuhan? Tuhan, bolehkah aku berperang? Kira-kira menang atau kalah? Bolehkah aku mengejar musuh itu? Kira-kira menang atau kalah? Selalu Daud itu bertanya. Oleh karena itu disebut Daud itu orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Ayo pikirkan sekarang, kapan terakhir kali ketika kita mau melakukan sesuatu, kita bertanya kepada Tuhan? Nah, perhatikan kembali di sini betapa sangat mengerikan Yesaya 30 ini ayat pertama. Celakalah. Nah, perhatikan kata-kata dari Tuhan. Celakalah. Kalau Tuhan yang berkata celakalah, pada orang tua kepada anak saja kalau berkata celaka kamu, seringkali itu terjadi. Bayangkan kalau Tuhan yang berkata. Sebab firman-Ku, Alkitab katakan, tidak akan kembali kepadaku secara sia-sia sebelum dia melakukan apa yang aku inginkan. Dan di sini Tuhan katakan celakalah anak-anak pemberontak. Siapa yang disebut pemberontak? Yang melaksanakan suatu rancangan, rancangannya sendiri, bukan rancanganku. Dan di sini dikatakan yang memasuki suatu persekutuan, yang mau bersekutu dengan orang-orang tertentu,
orang bangsa tertentu, organisasi tertentu yang bukan oleh dorongan roh. Wow. Perhatikan, ketika kita memasuki suatu perkumpulan, baik yang rohani maupun yang jasmani, organisasi perkumpulan, sungguh-sungguhkah kita didorong oleh Roh Kudus? Kalau apa kalau hanya seperti ini, kalau sedikit-sedikit tanya ke Tuhan kapan kita berpindahnya? Loh, kalau memang diperlukan cepat, Tuhan tuh jawab cepat kok. Tapi di tengah-tengah keputusan kita, ketika kita mau ambil, kan Tuhan tahu lebih dulu apa yang akan terjadi. Sehingga jangan selalu berprasangka buruk kepada Tuhan, karena Tuhan tahu terlebih dahulu apa yang akan terjadi. Sehingga seringkali kita itu harus menanti-nantikan Tuhan, sabar mendengar jawaban Tuhan. Yang memasuki suatu persekutuan, yang memasuki suatu perkumpulan, yang memasuki suatu kesepakatan, yang memasuki suatu organisasi yang bukan oleh Roh. Dan ketika kita masuk, dikatakan dosa kita akan bertambah-tambah di sana dalam kesepakatan itu. Perkumpulan yang kita masuki, yang kita dimana kita tidak didorong oleh Roh Kudus untuk masuk ke sana, tetapi itu inisiatif kita sendiri. Alkitab katakan itu akan membuat dosa kita bertambah. Artinya, bukankah persekutuan itu akan membuat kita jauh dari Tuhan? Ketika kita jauh dari Tuhan, dengan mudahnya kita akan berbuat dosa. Jadi mari kita pikirkan di sini. Ya. Kita akan kembali kepada pasal 31. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, tidak mengandalkan Tuhan. Ya. Kuda itu melambangkan kekuatan, kemampuan secara jasmani. Ya, bahkan kuda itu berbicara tentang kedagingan. Itu kuda. Nafsu itu kuda. Ya. Mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada kereta yang begitu banyak, megah. Wow, keretanya yang terbaik, kayunya kokoh, enak, ya kan? Kalau dinaiki, ya. Yang begitu besar kepada pasukan berkuda dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Ingat, di luar Tuhan tidak ada keamanan yang pasti. Ini berbicara tentang rasa aman yang menipu. Pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, itu kan menimbulkan rasa aman. Tetapi Mazmur seringkali berkata, hanya Tuhan gunung batu. Berbicara gunung batu itu berbicara tentang tempat perlindungan, tempat yang paling aman. Itu gunung batu. Ya. Yang tidak memandang, di sini dikatakan, kita itu memandang kuda, memandang kereta yang begitu banyak, memandang pasukan berkuda yang besar jumlahnya, tetapi tidak memandang Tuhan. Wow, kan mengerikan. Bayangkan seorang anak mengambil satu keputusan besar tanpa meminta pertimbangan orang tuanya. Ya. Dan seringkali kita itu berbuat seperti itu. Lebih parahnya lagi, kita tidak tahu itu membahayakan kita. Seandainya
kita bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan beritahukan, ini loh yang akan kamu alami kalau kamu melakukan itu. Di sini kata ini kan luar biasa. Tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel. Mengapa tidak memandang Allah yang Maha Kudus, Allah Israel? Kenapa kita tidak bisa memandang dan tidak mau memandang yang Maha Kudus itu? Karena hati kita penuh dengan dosa. Yesus berkata, hanya orang yang suci, yang murni hatinya yang akan melihat Tuhan. Bagaimana saya mau melihat Tuhan? Pak, saya tidak bisa melihat Tuhan. Karena hatimu tidak kudus. Hatimu tidak kudus. Engkau tidak bisa melihat Tuhan. Oleh karena itu, berkali-kali saya menentang pengajaran yang berkata, yang penting roh, yang penting baik, dibandingkan karunia-karunia roh, demonstrasi kuasa. Saya selalu menentang itu. Kenapa? Karena orang untuk berbuat baik tidak perlu melihat Tuhan, tidak perlu kenal Tuhan. Tetapi untuk engkau bergerak dengan karunia-karunia roh, minimal engkau harus bisa mendengar suara Roh Kudus itu. Bagaimana bisa kita mendengar suara Roh Kudus kalau hati kita tidak kudus? Yesus berkata, apa yang anak lakukan, yang Bapak lakukan, itu yang anak lakukan. Berarti kan Yesus memandang Bapa. Dan Yesus disebut manusia tanpa dosa. Jadi ketika kita tidak memandang dan tidak bisa memandang Tuhan, jangan-jangan karena hati kita penuh dosa. Enggak Pak, saya tidak berzina Pak. Iya, tapi engkau terlalu mengandalkan yang jasmani, yang kelihatan, bukan yang tidak kelihatan. Karena nanti dikatakan begini, kuda-kuda mereka itu adalah makhluk yang lemah. Kenapa? Itu bersifat jasmani, bukan roh yang berkuasa. Berarti kan pada intinya ini adalah kita itu mau bergerak berdasarkan roh, mengandalkan roh, atau bergerak berdasarkan kedagingan dan mengandalkan kedagingan. Kan seperti itu pada akhirnya. Saya percaya Tuhan segera akan melakukan perkara-perkara besar. Saya melihat langit terbuka dan sinar yang begitu kuat, begitu terang turun ke bumi yang dipenuhi dengan kegelapan. Yang jadi masalah adalah, apakah kita akan ada di bawah sinar yang dari surga itu, yang dari langit, atau kita akan ada di tempat yang gelap di sekelilingnya. Tahun depan akan dipenuhi banyak sekali bencana, bahkan sebelum tahun depan. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Hari Senin yang lalu saya melayani di Surabaya, dan saya katakan kepada istri saya tadi, kita butuh kuasa Tuhan. Orang yang minta didoakan itu penyakitnya aneh. Benjolan di dada sudah pasti kan, tumor. Ada anak muda yang berkata, Pak, saya ini paru-paru saya hanya satu. Loh, kok bisa? Saya pernah kecelakaan dan paru-paru saya sobek satu. Jadi sudah hilang, dan itu lama-lama lenyap, dikatakan satu. Jadi saya hanya punya satu paru-paru. Ada lagi yang kemudian selesai ngomong-ngomong panjang dengan saya, sudah pasang ring beberapa dan tidak bisa pasang ring lagi, karena kalau dipaksa pasang ring lagi maka pembuluh darahnya pasti pecah. Jadi dia di bypass.
Di bypass pun ketika sudah di bypass selesai ditutup, ternyata pengaitnya lepas, harus dioperasi lagi. Sudah ditakut-takuti, ini semuanya lepas kelihatannya. Ternyata sudah begitu takut, di apa segala macam, biasa kan supaya uang keluar. Ternyata puji Tuhan hanya satu puji Tuhan. Dan lebih baik kan tidak hanya satu kan, lebih baik dan di bypass. Puji Tuhan. Tetapi yang saya katakan, bayangkan orang-orang Kristen atau pendeta-pendeta yang tidak mencari kuasa Tuhan. Yang saya katakan, betapa jahat hati mereka, tidak peduli orang-orang di sekeliling mereka yang mengalami sakit yang mengerikan. Dan banyak pendeta mengatakan, kuasa Allah tidak perlu, karunia roh tidak perlu. Yang penting berbuat baik dan difoto. Jangan lupa kalau berbuat baik difoto. Kan itu kesukaannya gereja zaman sekarang. Sungguh-sungguh mari kita pikirkan, banyak orang yang begitu menderita dan butuh kuasa Allah yang harus didemonstrasikan melalui umat Tuhan. Jangan punya hati yang tidak peduli. Jangan. Kan Allah kita kasih. Kata Tuhan ada di dalam kita. Berarti kita harus dipenuhi dengan kasih. Kasih tidak akan bisa beraksi tanpa kuasa. Kita butuh kasih dan kuasa Allah. Kembali kepada pembahasan kita. Yang tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel. Mari selidiki hati kita. Ketika kita mengalami masalah, yang kita lihat dahulu dan yang kita utamakan, yang jasmani atau Tuhan? Apakah Tuhan akan menjadi alternatif yang terakhir? Untungnya Tuhan tidak menendam. Enggak Pak, tidak menendam, tapi lama Pak. Kalau sudah kita bertobat minta tolong Tuhan. Bukan Tuhan yang lama bertindak, tetapi engkau, kita yang butuh waktu. Ya, dari sikap pemberontak beralih kepada Tuhan, itu kan butuh penataan hati lagi kan. Itu yang butuh waktu sebetulnya. Kalau Tuhan maunya engkau berseru, Tuhan langsung bertindak. Itu maunya Tuhan. Yang menjadi penghalang antara engkau dan Tuhan adalah dosa-dosamu. Yang tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, dan yang tidak mencari Tuhan, tidak mencari Tuhan. Itu kalau bahasa mencari, itu kan berarti dianggap penting kan, kalau dicarikan, dibutuhkan. Nah, Anda tidak mungkin mencari yang tidak dibutuhkan. Kuku panjang cari gunting, cari kan, cari gunting. Kenapa? Dibutuhkan. Berarti kata di sini, yang tidak mencari Tuhan karena tidak butuh Tuhan, menganggap tidak butuh Tuhan. Betapa sedih, betapa marahnya di Tuhan ketika umatnya sendiri tidak mengatakan, tapi dengan tindakan itu sebenarnya itu merupakan pengakuan tidak mencari Tuhan. Berarti kan tidak butuh Tuhan. Berapa sering kita mencari Tuhan? Ataukah kita sekarang masih sedang dalam pencarian akan Tuhan dan terus mencari Tuhan? Atau kita sudah lama tidak mencari Tuhan? Kita sudah ahli, kita sudah mampu. Banyak orang-orang yang mendukung kita, tidak perlu mencari Tuhan. Banyak pertolongan di sekeliling. Iya, tetapi engkau dianggap pemberontak. Iya, tetapi engkau dosamu akan terus bertambah. Ayat 2, akan tetapi Dia yang bijaksana
Dia yang bijaksana. Apa yang tidak bisa diselesaikan dengan kebijaksanaan? Tidak disebutkan orang Mesir bijaksana. Tidak disebutkan orang yang lebih kaya dari kita itu bijaksana. Di sini kita diingatkan, Dia Tuhan yang bijaksana. Berarti apapun masalahmu, Tuhan mampu untuk menyelesaikannya karena Dia yang bijaksana. Perhatikan kalau baca Alkitab Anda ayat per ayat atau bahkan kata per kata, Anda harus sungguh-sungguh perhatikan. Kata ini kan begitu dalam, Dia yang bijaksana. Orang-orang yang datang ke Mesir, orang-orang yang mengandalkan kuda, kereta, bukankah orang-orang ini, umat Allah ini mempunyai masalah? Dan masalah apa yang tidak bisa diselesaikan dengan kebijaksanaan? Bahkan di sini berbicara kebijaksanaan supranatural, karena ini adalah kebijaksanaan Allah. Kalau kebijaksanaan orang yang bijaksana saja di muka bumi, bijaksana secara alami karena banyak makan asam garam yang tidak menyebabkan darah tinggi, ya, artinya banyak menyebabkan yang punya banyak pengalaman. Mereka bisa ahli menyelesaikan masalah-masalah. Apalagi kebijaksanaan supranatural dari Allah. Akan tetapi Dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka, seharusnya menolong umat Tuhan. Tetapi karena umat Tuhan itu memberontak, umat Tuhan dosanya bertambah-tambah, maka Tuhan bukannya menolong tetapi akan mendatangkan malapetaka. Dan tidak menarik firman-Nya. Ketika penghukuman celakalah dan itu tidak ditarik oleh Tuhan, maka itu mengerjakan apa yang Tuhan katakan, firmankan, celakalah. Tuhan tidak menarik firman-Nya. Tuhan akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lain. Perhatikan, berarti yang disebut kaum penjahat ini siapa? Umat Tuhan yang minta pertolongan kepada Mesir. Ini umat Tuhan. Dan Tuhan katakan penjahat, kaum penjahat. Orang yang melaksanakan rancangannya sendiri. Orang yang tidak didorong oleh Roh Kudus. Dan Tuhan kategorikan orang ini kaum penjahat. Sungguh kita harus berhati-hati di akhir zaman. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat, yaitu umat Tuhan. Seharusnya kan Tuhan bangkit untuk menolong. Tetapi karena Tuhan tidak dimintai pendapat, karena Tuhan tidak diizinkan untuk bergerak memimpin, maka kita disebut bukan umat Tuhan lagi, kaum penjahat. Saya tidak tahu kira-kira kalau Tuhan menyampaikan pendapatnya tentang gereja zaman sekarang, apakah Dia akan menyebut kita umatnya atau kaum penjahat? Pasti umatnya. Mungkin orang-orang kan begitu kan, menghibur diri atau merasa diri umat. Tapi sungguh-sungguhkah kita selalu menanyakan Tuhan? Sungguh-sungguhkah kita didorong dan dipimpin oleh Roh Kudus? Ya, sungguh-sungguhkah itu? Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lain.
melawan bala bantuan orang-orang lain. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dengan kata lain, engkau itu harus minta tolong kepada Allah. Engkau harus berseru kepada Allah, bukan kepada manusia. Banyak orang terlalu mengandalkan manusia di sekelilingnya, tidak mengandalkan Allah. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah. Wow. Kuda-kudanya makhluk yang lemah. Sebanyak apapun kalau sudah disebut lemah, untuk apa? Ya kan? Nah, di sini pun kita harus lihat cara pandang Allah. Allah memandang kuda-kuda itu lemah, makhluk lemah. Kita memandang kuda-kuda itu, wow, perkasa, penuh kekuatan. Di sini saja, bukankah kita sudah berbeda dengan Tuhan? Sudut pandang Tuhan dan sudut pandang kita berbeda. Penilaian Tuhan dan penilaian kita berbeda. Padahal Yesus berkata, apa yang Bapa lakukan, yang anak lihat Bapa lakukan, itu yang anak lakukan juga. Berarti kan sudut pandang Yesus dan Bapa itu sama. Nah, kalau kita tidak punya sudut pandang yang sama dengan Allah, untuk selamanya kita tidak akan bekerja sama. Berjalankan dua orang tanpa kesepakatan tidak mungkin. Dan dalam posisi seperti ini, banyak umat Tuhan yang merasa dirinya benar. Itu sama aja dengan orang yang berjalan, yang tidak tahu bahwa ujung-ujungnya adalah maut. Kita merasa benar, kita merasa umat Tuhan yang dikasihi. Kita mendengarkan penghiburan, Tuhan tidak akan marah, Tuhan tidak marah, Tuhan tidak marah. Padahal sebenarnya dulu Tuhan sudah marah, sekarang Tuhan sudah meninggalkan kita. Kan tidak perlu marah lagi kan? Sudah ditinggalkan kok. Bukankah Billy Graham almarhum juga berkata, 99% gereja, kalau Roh Kudus diangkat, maka 99% gereja itu tetap akan bisa melangsungkan ibadahnya. Artinya, banyak dari gereja dalam beribadah pun tidak pernah mengandalkan Roh Kudus, dan tidak ada Roh Kudus. Itu Billy Graham almarhum yang berkata. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Oleh karena itu Alkitab juga berkata, bukan oleh kuat gagahku, tetapi oleh Roh Tuhan saja. Kenapa? Kuat gagah kita itu sia-sia. Kuat gagah kita ada batasnya. Tetapi Roh Tuhan tidak terbatas. Roh Tuhan tidak terbatas. Apapun masalah kita, ketika Roh Tuhan bekerja, maka semuanya beres. Bahkan Alkitab mengatakan, pengurapan itu yang menggambarkan roh yang bekerja. Pengurapan itu akan mematahkan kuk, sehingga kau sungguh-sungguh dimerdekakan. Apapun masalah. Karena kitab Korintus berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Engkau akan merdeka dari masalahmu. Engkau akan merdeka dari penyakitmu. Engkau akan merdeka dari kemiskinanmu ketika roh Allah ada. Tapi ketika kau jauh dari roh Allah,
Ketika engkau memberontak dari roh Allah, engkau akan hidup dalam tertindas, dalam perbudakan. Karena ayat yang pertama berkata, celaka. Bukan roh yang berkuasa, dikatakan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah. Bukan roh yang berkuasa. Anda bisa ganti kuda-kuda ini dengan apa saja yang Anda anggap kuat selain roh Allah. Ya. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Ini kan hal yang lucu kan? Kalau di film kita mungkin ketawa. Yang repot kalau kita yang di film ini, ya kan? Bayangkan yang membantu dan dibantu sama-sama jatuh. Anda bayangkan Anda membantu sahabat Anda yang jatuh, terpleset, dan dua-duanya terjungkal lagi. Orang yang lihat kan ketawa kan? Di sini pun terjadi, tergelincir dan jatuh. Anda pernah tergelincir di depan banyak orang atau jatuh? Licin. Itu sesuatu yang memalukan. Betul, kita merasa malu. Orang-orang tertawa semua. Ayo bayangkan posisi kita ada di yang tertulis di dalam Alkitab. Bayangkan orang-orang menertawakan kita. Bayangkan setan-setan menertawakan kita. Bayangkan para malaikat menertawakan kita karena kita jatuh. Orang yang diminta bantuan oleh kita pun jatuh bersama dengan kita. Itu sesuatu yang memalukan bagi yang jatuh, sesuatu yang lucu bagi yang melihat. Jarang orang kalau lihat orang jatuh tergelincir ya, kecuali orang wow langsung sigap bantu. Tapi kalau anak muda jatuh kemudian ada yang menolong juga, mengangkat jangan sama-sama jatuh, orang di sekelilingnya tidak langsung sigap nolong. Pasti mereka tertawa dulu. Kalau Anda memang tidak bisa bangkit, baru mereka akan bantu. Tapi sekalipun kalaupun Anda bisa bangkit, Anda akan ditertawakan. Dan ini gambaran orang-orang Kristen umat Allah yang tidak meminta bantuan kepada Tuhan. Engkau akan dipermalukan. Orang yang engkau minta bantu juga, itu pun akan dipermalukan. Karena engkau, karena kita yang minta tolong. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Dan ini bukan bersifat alami, karena dikatakan apabila Tuhan mengacungkan tangannya. Anda bayangkan seharusnya Tuhan menolong umatnya. Sekarang Tuhan yang menggelincirkan umatnya. Karena Tuhan tidak diminta tolong. Rancangan awal, rancangan yang benar yang sudah Tuhan buat adalah Tuhan akan menolong ketika umatnya berseru kepadanya. Tetapi karena umatnya berseru kepada Mesir, otomatis keputusan ini kan pasti langsung berubah kan? Tangan yang seharusnya siap menolong, sekarang tangan itu menjadi tangan yang menggelincirkan, yang teracung melawan umat Tuhan. Dan mereka sekaliannya yang minta tolong dan yang menolong habis binasa bersama-sama. Bersama-sama. Kita Mazmur pasal pertama berkata, jangan kumpul dengan pencemooh, jangan duduk bersama. Pokoknya intinya bersama pendosa.
supaya tidak mati bersama mereka. Ayat 4, sebab beginilah firman Tuhan kepadamu. Seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Rencana Tuhan, kalau Tuhan mau menolong umatnya, siapapun yang melawan umatnya tidak akan bisa. Dan Tuhan tidak pernah teralihkan dengan orang-orang yang mengepung. Di sini Tuhan diibaratkan singa, dikatakan seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya. Walaupun domba-domba itu mungkin penggembala domba, atau penjaga-penjaga itu mau memukuli singa itu tidak pernah bingung, tidak akan terpengaruh dengan yang mengelilinginya, sehingga itu tetap fokus pada mangsanya. Demikianlah pula Tuhan ketika dia mau menolong umatnya, tidak ada yang terlalu berat, tidak ada yang bisa mengalihkan dia untuk menolong umatnya. Dia tetap fokus untuk menolong umatnya. Sebenarnya mau sebanyak apapun yang akan mengganggu, Tuhan tidak pernah terganggu oleh mereka. Dia akan tetap menolong umatnya. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem, yang melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Perhatikan ini 4 hal. Sebenarnya rencana Tuhan untuk umatnya. Mengapa kita masih butuh orang lain? Mengapa kita masih mengandalkan uang, orang, sahabat, dan sebagainya? Sedangkan di sini dikatakan Tuhan akan melindungi umatnya. Tuhan akan menyelamatkan umatnya. Tuhan akan memelihara. Kata memelihara ini saya suka. Berarti itu akan bertumbuh, itu akan berbuah ketika Tuhan memelihara. Engkau akan kelihatan menjadi semakin cantik, semakin baik, semakin lebat ketika Tuhan pelihara. Mengapa masih ragu? Mengapa mengeluh terus? Mengapa mencari bantuan? Yang melindungi, menyelamatkan, memelihara, dan menjauhkan celaka. Menjauhkan celaka. Saya berandai-andai menjauhkan celaka itu adalah celaka ada di depan kita, dan Tuhan berjalan di depan kita. Celaka itu disingkirkan dan kita mengikuti langkah Tuhan. Itu yang saya bayangkan, menjauhkan celaka, karena Tuhan yang memimpin kita. Sehingga ketika celaka ada di depan kita, Dia yang menyingkirkan, dan kita terus berjalan. Bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang meninggalkan Dia. Sehingga setelah Tuhan ditinggalkan, ya Tuhan berbalik juga. Bayangkan kita meninggalkan Tuhan, kemudian Tuhan berbalik juga. Tambah jauh. Tambah jauh. Dan kita mungkin ketika kita sudah berbalik, ya saya salah, tapi sudahlah, saya mau berbuat lebih baik lagi sekarang. Tidak bisa. Yang perlu kau lakukan bukan berbuat lebih baik, tetapi berbalik lagi dan cari Tuhan, kejar Tuhan. Itu yang disebut bertobat.
bukan kesalahan yang kita lakukan, kita tutupi dengan kebaikan. Itu bukan bertobat. Itu membuat engkau lebih jauh dari Tuhan. Itu membuat engkau lebih jauh daripada Tuhan, dari Tuhan. Karena engkau akhirnya nanti menjadi orang sombong. Kalau berhasil menutupi kegagalanmu dengan kebaikan. Kalau kegagalanmu tidak berhasil kau tutupi dengan kebaikan, kau menjadi orang yang putus asa nanti. Ujung-ujungnya bunuh diri. Bertobatlah. Dan ini yang sekarang jarang sekali diajarkan di gereja. Bertobat. Pada Yohanes Pembaptis, seruannya adalah bertobatlah. Yesus seruannya sama, bertobatlah. Roh Kudus tugasnya menginsafkan dosa. Lalu sekarang gereja modern berkata, tidak perlu bertobat. Gereja modern tidak menyerukan pertobatan. Gereja modern jarang membahas, mengajarkan tentang pertobatan. Gereja modern mengajarkan ketika kita berbuat salah, karena Tuhan memberikan engkau kesempatan yang tidak. Yang dibutuhkan adalah pertobatan. Bertobat ketika kau sudah mengandalkan yang lain selain Tuhan. Bertobat ketika kau sudah memasuki perkumpulan yang bukan didorong oleh Tuhan. Bertobat. Bertobatlah hai orang Israel kepada Dia, kepada Tuhan. Bertobat. Yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang meninggalkan Tuhan. Kita yang meninggalkan Tuhan. Sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Wow. Ternyata yang menjadi berhala kita itu menjadikan sesuatu berhala karena tangan kita ini sudah berdosa. Yang menjauhkan engkau dari Tuhan itu adalah dosa. Dan ketika kau jauh dari Tuhan, engkau akan berusaha menghibur diri sendiri dengan membuat berhala. Sesuatu yang kau sembah, sesuatu yang bisa menghibur kau. Banyak orang-orang yang sudah sungguh-sungguh meninggalkan Tuhan sebenarnya. Walaupun mereka tetap ke gereja. Lihat ajaran-ajaran gereja kebanyakan sekarang. Oh, sangat mengerikan. Ada istilah bahkan begini, kalau di gereja besar. Boleh beribadah di gereja besar, tapi jangan masuk terlalu dalam. Karena ketika kau masuk terlalu dalam, kau akan melihat itu bukan gereja, itu kumpulan mafia. Kenapa? Karena gereja tidak mengajarkan pertobatan. Gereja tidak menekankan kekudusan. Gereja memaklumi ketika orang berbuat salah. Jangan seperti itu. Karena Yesus mengampuni, tetapi ingat pesannya, jangan berbuat dosa lagi, supaya tidak terjadi yang lebih buruk kepadamu. Ketika kita bertobat, ketika kita menjauhkan semua berhala kita yang kita anggap itu penggantinya Tuhan, ya kan? Sama, jadi Anda mengerti penggantinya Tuhan. Seharusnya berseru pada Tuhan, ini berseru mengandalkan spesialis, mengandalkan orang yang lebih kaya, mengandalkan uang kita, mengandalkan titel kita.
bertobat dan membuang itu semua, yang terjadi adalah Asyur akan rebah oleh pedang tanpa meminta tolong kepada Mesir. Asyur yang akan menyerang bangsa umat Tuhan ini akan rebah oleh pedang. Tetapi lihat di sini, bukan pedang orang, bukan pedang orang, bukan kekuatan daging, dan akan dimakan habis oleh pedang. Tetapi bukan pedang manusia. Wow, kalau pedang roh itu firman. Firman itu Allah. Mereka akan melarikan diri terhadap pedang, dan teruna-terunanya akan menjadi orang rohani. Teruna-teruna dari bangsa yang menyerang umat Tuhan akan dipaksa untuk kerja paksa. Itu akan diperbudak. Jadi keinginan Tuhan adalah bukan kita yang diperbudak, tetapi kita yang memperbudak musuh-musuh kita. Bukankah ayat 8 ini sangat bagus? Asyur akan rebah oleh pedang, tetapi bukan pedang orang. Wow, itu sangat luar biasa. Dan akan dimakan habis oleh pedang, tetapi bukan pedang manusia. Pedangnya Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, maka firman itu tidak akan kembali kepada Tuhan sebelum mengerjakan maksud Tuhan. Maksud Tuhan apa? Menolong umatnya, melindungi umatnya, menyelamatkan umatnya, memelihara umatnya. Maksud Tuhan. Pelindung mereka akan lenyap karena gentar, dan panglimanya akan lari terkejut meninggalkan panji-panji. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Pelindungnya siapa? Kekuatan roh jahat. Ingat tentang Daniel bahwa ada penguasa-penguasa yang menggerakkan, di antaranya Pangeran Persia. Ketika Pangeran Persia ini diusir, kalah dari Mikael, maka Persia runtuh. Ini sama di sini. Pelindung mereka akan lenyap karena gentar. Pelindung siapa? Pangeran, kalau ini supaya lebih mudah dimengerti. Pangeran Asyur, kekuatan roh jahat yang dibalik pasukan Asyur itu gentar, itu dilenyapkan oleh firman Tuhan, oleh pedang Tuhan. Dan panglimanya sama, ini kekuatan roh di baliknya, akan lari terkejut meninggalkan panji-panji. Demikianlah firman Tuhan yang mempunyai, perhatikan di sini, firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur perapian di Yerusalem. Bagaimana mungkin kita berkata begini? Tidak penting ibadah di gereja, di rumah sama aja, ada YouTube. Tapi perhatikan, api Tuhan di Sion, api Tuhan di bait Allah, di bait Allah di Yerusalem. Disebutkan api Tuhan itu di Sion, itu kota Daud. Dan di kota Daud ada kemah yang disebut kemah Daud, yang bahkan Tuhan sangat merindukannya, sehingga dalam kitab Amos dikatakan, aku akan mendirikan kembali kemah Daud. Dan ketika kemah Daud didirikan, maka berkat-berkat itu susul menyusul. Apa yang ada di dalam kemah Daud? Hanya satu perabot, yaitu tabut perjanjian saja, tidak ada yang lain. Tabut perjanjian yang dikelilingi oleh para penyanyi, para penyembah, para pemusik. Itu aja kemah Daud.
Dan sekarang bukankah sama? Api Tuhan ada di Sion. Karena kemuliaan Tuhan, hanya kemuliaan Tuhan saja yang mendatangkan api yang benar. Bukan api asing. Kemuliaan Tuhan mendatangkan api. Dan api itu di Sion. Bukan di rumah masing-masing. Itu konteksnya lain nantinya. Perhatikan konteksnya. Saya berbicara tentang konteks, tentang hubungan. Jadi kita lihat di sini betapa luar biasanya setan mau menyesatkan umat Tuhan. Ibadah di mana aja sama. Tidak sama. Tidak sama. Tubuh aja yang menjadi bait Allah. Tubuh setiap manusia beda kok. Tidak semua tubuh dijadikan bait Allah. Betul kan? Tidak setiap tubuh manusia dijadikan bait Allah. Sama gedung gereja pun. Tidak semua gedung gereja itu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Apalagi kemudian mereka kata, ada ibadah di gereja sama di rumah sama aja. Beda. Beda. Doa sendiri sama doa bersama aja beda. Demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur perapian di Yerusalem. Api Tuhan ada di kota Tuhan. Untuk apa pergi ke kota lain atau ke negara lain untuk minta bantuan? Karena di mana ada api Tuhan, di sana ada Tuhan. Di mana ada Tuhan, ada perlindungan, ada keselamatan, ada pemeliharaan. Yang celaka tidak akan mendekat kepada kita. Tuhan memberkati. Haleluya.